Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign ya guys. Sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you mention it, but never force it ya. Di readingan urgent message, aku hanya akan ambil 2 kartu dari deck tarot guys. Yang pertama itu top of the deck atau energi yang terbaca di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck atau peluang prospek yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan situasi yang terbaca di awal minggu. Oke. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu petunjuk atau nasihat yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan lebih mudah untuk dijalani guys. Oke, kita akan pakai deck yang ini. Aku akan shuffle decknya 3 kali saja. Urgent message for the next 7 days. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Yes. Selain itu akan ada video extended juga guys. Masing-masing deck akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari masing-masing deck, masing-masing elemen. Elemen yang pertama adalah elemen tanah dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Hai Virgo, apa kabar saudaraku? Lagi hujan di luar guys. Pikiranku itu nggak bisa konsen. Kalian mendengar suara hujan itu Dora. Oke, jadi nanti kalau ada suaraku naik dan turun tiba-tiba, mohon dimaklumkan ya guys. Oke, elemen kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Hai Sagittarius, apa kabar saudaraku? Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Libra. Dan yang keempat ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke. Cancerian. Jadi untuk Virgo, kemudian Sagittarian, kemudian Libra, lalu Cancerian. Kalau kamu tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi tentang 1 minggu ke depan dan nasihat yang lebih banyak lagi tentunya guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke. Mari kita segera mulai readingan urgent message untuk edisi kali ini. Aku tak minum kopiku dulu guys. Mantap. Kemudian mantap. Dimulai yang pertama dari Earth sign dulu, ada The Hierophant. Ini kartunya para Taurus ya. Hai Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada the Nine of Cups, the Three of Swords. Mari kita lihat kartu nasihatnya dulu. Be bold and make the first move. Oke, berarti kamu harus berani mengambil tindakan katanya di sini Taurus ya. Kamu itu kayak terlalu cuek mengenai sesuatu guys, dan kemudian di akhir minggu ini sesuatu ini akan terlalu berlebihan dan itu akan membuat kamu kecewa karena ada the Three of Swords, dan the Three of Swords itu adalah feeling betrayal atau kayak merasa dihianati, kayak merasa diperlakukan dengan tidak baik, kecewa berat, atau kayak dianggap remeh, dianggap rendah katanya. Tapi awal-awalnya kamu santai aja Taurus, karena the Nine of Cups adalah
emotionally detached ya, bodoh amat, nggak peduli gua gitu. Emotionally detached is something good, Taurian. Itu memang bagus guys. Tapi ini kayak mulai merugikanmu guys. Kamu mungkin nggak ngelihat damage yang terjadi padamu, tapi kayak ada orang yang makin hari makin kurang ajar sama kamu, Taurus. Dan kemudian kamu sudah waktunya untuk bersikap tegas. Sekali lagi tak ulangin guys, semakin hari ada orang yang semakin kurang ajar ke kamu. Awalnya kamu cuekin aja, kamu santai aja gitu guys. Kamu nggak mau merespon dia atau nggak mau membuat tindakan apapun. Tapi di akhir minggu ini dia kayak akan merugikanmu, Taurus, atau kayak bikin kamu kecewa berat begitu. So you need to take the first move katanya guys. And it will be easy for you. Kamu akan dengan mudah sekali untuk membuat gebrakan pertama ini katanya, untuk kasih pelajaran cukup-cukup untuk ini orang supaya nggak kurang ajar lagi ke kamu. Oke? Kalau kamu biarkan aja Taurus, damage-nya akan semakin besar. And you don't want that damage happening in your life, Taurian. Start today. Kamu sudah tahu ini siapa, kamu sudah bisa sebutkan namanya siapa. Yang jelas, kamu sudah cukup lama bersabar menghadapi kekurang ajarannya, dan kemudian kesabaranmu harus segera berakhir. Oke. Itu dia untuk Taurian. Kita segera teruskan guys untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Six of Pentacles, dan kemudian yang di bawah ada the High Priestess. Mari kita lihat kartu nasihatnya. Emotion are running high. Kamu kayak akan jauh lebih pemarah katanya, lebih emosional di 1 minggu ke depan ini Virgo. I don't know why guys. Dan kemudian kartu di immediate future-nya adalah the High Priestess. High Priestess ini kartu diam dan tenang ya guys. Aku udah pernah bilang sama kamu ini Virgo, kalau kamu udah pernah sering main keri dengan aku, dia tuh akan memegang kertas tulisannya Torah. Torah itu guys kayak hukum orang Yahudi zaman dulu banget gitu ya. Dan kemudian ini ketat banget peraturannya. Jadi hukumnya itu ada A, B, C, D, E, F, G. A-nya itu ada A1, A2, A3, A4. A1-nya tadi A1, AB, A1, AC, A1 gitu. Ribet banget. Sampai-sampai saking ketatnya peraturan Torah ini, lebih bagus orang diam, nggak melakukan apapun dan tidak berbicara apapun. That's why the High Priestess meaning is shut up. Diam. Jangan lakukan apapun dan jangan ucapkan apapun. Because you are really in high emotion di 1 minggu ke depan, Virgo. About something that, I don't know, kayak ada sesuatu yang kamu lakukan gak dihargai, Virgo. Karena the Six of Pentacles adalah one-sided situation, guys. Jadi kayak kamu kasih, atau kamu lakukan sesuatu dengan niat baik, begitu ya guys. Tapi gak dihargain. Kamu kasih sesuatu sama seseorang gak dihargain. Kemudian kamu berusaha untuk bisa bersikap baik, bersikap ramah atau apapun itu ya guys, hal-hal positif, tapi nggak dihargai. Lalu emosi kamu naik. Nah, orang emosinya naik biasanya ngapain guys? Kalau orang emosinya naik itu biasanya dia tidur guys. Enggak lah ya. Kalau emosinya naik mungkin dia akan memaki guys. Kalau emosinya naik mungkin dia akan main tangan, memukul, menampar atau apa begitu. Kayak itu yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. And remember to this Torah guys, Torah. Aku udah kasih tahu sama kamu itu hukum yang sangat ketat sekali, sampai tidak ada satu manusia pun katanya yang bisa menjalankannya ya. Supaya bisa mengikuti Torah ini sebaiknya manusianya diam, nggak melakukan apapun. So that's the things. Maybe not literally kamu akan diam begitu, enggak, tapi kendalikan emosimu. Jadi kalau ada ucapan yang nggak pantas, kendalikan emosimu, jangan dibalas. Kalau ada perlakuan yang nggak baik yang kamu terima katanya karena kamu emosi tingkat tinggi, Virgo, jaga jangan sampai kamu terpancing guys.
untuk melakukan hal yang tidak baik. Karena apapun yang akan kamu lakukan karena emosi yang tidak terkendali tadi, katanya melanggar peraturan Torah ini, Virgo. I don't know what it means. Harusnya kamu tidak melakukannya gitu guys. Antara ini orang yang lebih superior dari kamu yang tidak menghargaimu ini, misalnya bosmu guys, atau misalnya atasan senior kamu atau siapalah gitu, lebih senior yang seharusnya tidak kamu perlakukan dengan kasar misalnya, tapi kamu kan berlaku kasar ya, yang harusnya nggak kamu maki gitu, tapi kamu akan maki, dan yang salahnya kamu katanya Virgo. You cannot control people Virgo, but you always can control yourself. Itu mungkin akan penting untuk kamu ketahui di 1 minggu ke depan guys. Apapun di sekitarmu kamu tidak bisa kendalikan, tapi kamu selalu bisa mengendalikan dirimu. Kamu nggak bisa suruh orang untuk menghargai yang kamu lakukan guys, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu supaya tidak berbuat yang tidak baik pada orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai kebaikanmu. Maybe it will be important to you in this week, okay? Kamu dapat video extended Virgo, nanti kita bahas ini di video extended ya. Guys, kita lanjutkan ke arisan yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Hai Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Two of Pentacles, the World. Oke. Ini kayak tentang kebimbangan yang akan segera berakhir Capricorn. It's like you will find the right answer to something that confusing you. Oke, prosperity lies ahead. Kayak tentang masalah keuangan. Dan kamu itu dilema gitu ya guys, antara dua pilihan mengenai masalah keuangan, dan kemudian kamu akan berhasil menentukan pilihan, lalu itu akan mengakhiri masalah keuanganmu, kayak begitu guys. Oke, memang Pentacles identik dengan keuangan Capricorn, but it's not always about money ya. Tapi apapun itu hal-hal duniawi guys yang bikin orang senang tinggal di dunia ini, itulah Pentacles. Kehormatan, nama baik, reputasi, posisi di sebuah pekerjaan atau karir begitu guys, whatever you know ya. But it's like indecision. The Two of Pentacles itu kayak bingung memutuskan di awal minggu ini. Dari beberapa waktu sebelumnya juga kurasa begitu Capricorn, dan kemudian di sepanjang minggu ini kamu akan berhasil menentukan sikap katanya, dan itu akan mengakhiri sesuatu. Sebenarnya gini guys, The Two of Pentacles ini nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Two of Pentacles itu 50% gain, 50% loss begitu ya. Pilih A, kamu ada sisi baiknya, sisi buruknya. Pilih B pun ada sisi baik, sisi buruknya. Yang bahaya dalam The Two of Pentacles adalah tidak menentukan pilihan. Kenapa? Kalau ini tadi ceritanya tentang ketakutan, berarti ketakutan akan lebih lama. Kenapa? Karena you still not making a decision, kan begitu. Nah, once you can do atau making decision Capricorn, it will dragging you out from the problem, from a bad situation in your life, dan kemudian itu akan mengakhiri masa-masa galau atau indecisionmu katanya. Oke? Prosperity is ahead. Lambatnya kamu dalam mengambil sikap ini yang membuat keadaan jadi gonjang-ganjing Capricorn. Once kamu sudah menentukan sikap, entah apapun itu guys, di antara dua pilihan ini, maka kamu akan melihat perubahan besar yang terjadi katanya. Kamu tidak perlu kayak galau lagi mengenai kebingunganmu ini begitu guys ya. Oke, the universe will lead you to make a decision katanya guys. Any kind of decision about this The Two of Pentacles, and it will end a cycle. The World akan mengakhiri sebuah siklus, dan itu akan membuat kamu senang tentunya Capricorn, karena prosperity itu kan abundance ya guys, kayak beres semuanya, kayak merasa bersyukur, kayak merasa berkepunyaan, kayak merasa berkelimpahan begitu deh ya. Oke, kamu nggak dapat video extended? Ya kenapa ini duluan? Nggak apa-apa deh, ini harusnya. Berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya. Ada elemen api, fire sign ya. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Hai Aries, apa kabar saudara-saudaraku?
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama the Ten of Wands, dan kemudian yang kedua the Ace of Swords. Oke, mari kita lihat dulu nasihatnya. Show the world the real you. The Ten of Wands ini adalah beban dalam pikiran ya, kayak ada burden di sini guys, dari beberapa waktu sebelumnya sampai dengan hari ini, dimulai dari awal minggu ini. Tapi karena kamu nggak bisa menerima kenyataan about reality in your life, Aries. The essence yang aku tangkap di sini adalah accepting the situation, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi yang sedang kamu jalani saat ini, berdamai dengan konsekuensi yang sedang kamu hadapi saat ini, yang sebelumnya tidak bisa kamu ajak berdamai, sehingga selalu membebani pikiranmu. Dua kartu ini adalah minor arcana, Aries. Jadi ini muncul guys karena kamu yang bikin. Apapun situasimu saat ini, kamu bebas menentukan apakah kamu akan terbebani dengan situasi tersebut atau kamu akan berusaha untuk enjoy the situation, kan begitu ya guys. Ketika kamu berusaha untuk enjoy dan kemudian kamu berhasil enjoy, itu artinya kamu Ace of Swords, menerima keadaan guys, accepting the situation, berdamai dengan keadaan. Mungkin malu guys, mungkin kayak ada aib di sini, mungkin kayak gak berani menghadapi orang, mungkin kayak merasa terbebani dengan X factor. So people are underestimating you right now, Aries. Apapun situasimu ini guys, orang sedang mengunderestimate kamu karena kamu terlihat seperti berjibaku dengan situasi ini dan kamu nggak bisa terima kenyataan, denial. Kamu mungkin akan lebih banyak bohong guys di 1 minggu ke depan atau dari beberapa waktu sebelumnya. Gimana keadaan kamu, Aries? It's fine, lu nggak lihat muka gua senyum, artinya gua baik-baik aja gitu. Dalam hati orang yang bertanya tadi, kayak gua nggak tahu aja apa yang terjadi pada lu, Aries. People are underestimating you because not because of your situation, bukan karena keadaanmu, enggak, tapi karena denialmu. Karena mereka tahu yang sebenarnya, but it's like you are hiding something, Aries. Itu memang manifestasi orang yang sedang sulit untuk menerima kenyataan ya, Aries. Jadi banyakkan bohong, terutama bohong ke diri sendiri. Show the world who you really are because you are powerful, Aries. No matter what your situation right now, separah apapun itu guys keadaanmu, ketika kamu bisa berdamai dengan situasi, itu kamu muncul seperti pemenang guys. Kayak itu yang perlu kamu lakukan di 1 minggu ke depan. Orang-orang sudah mulai mengunderestimate kamu katanya, Aries ya. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua. Ada The Strange. Ini adalah kartunya para Leo. Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada the Nine of Wands, di bawah ada the Five of Pentacles. You don't need to worry, Leo. Nine of Wands itu adalah responsibility guys, tanggung jawab. Dan kemudian the Five of Pentacles itu adalah lack of, ketakutan, kayak selalu merasa serba nggak kompeten gitu ya. Take time to breathe out ya. Berat banget ini kayaknya Leo, entah apa yang sedang kamu hadapin ini guys di 1 minggu ke depan. But it's like you need to protect something here guys. Dan aku kayak bilang, aku tuh disuruh bilang sama kamu bahwa yes, you still need to take responsibility about that. Kamu harus hadapi, kamu harus bertanggung jawab guys. Entah apalah itu guys, bisa jadi keputusan, bisa jadi rencana, bisa jadi kamu mengiyakan sesuatu dan itu memberatkanmu. Tapi itu di lain sisi kayak bikin kamu itu ngerasa perlu bertanggung jawab. Yes, you need to make a responsible action about this katanya. Take a breath out. Bau gak sih guys? Enggak dong, gue minum kopi guys. Ethiopian kopi. Katanya dari Ethiopia guys, tapi rasanya kayak Sidi Kalang deh. Oke.
Take time to breathe out itu artinya beristirahat ya, menenangkan dirimu karena ini memang akan berat katanya. Lack of. Jadi di akhir minggu ini kamu tuh kayak akan merasa serba nggak mampu, nggak bisa, gagal katanya. Dan ini adalah dua minor arcana datang sekaligus, Leo. Artinya you are in this situation because you decide to be in this situation. Kamu bisa begini karena kamu memutuskan begini. Kamu ketakutan karena kamu memutuskan ketakutan. Kamu merasa kamu nggak mampu karena kamu memutuskan untuk nggak mampu, begitu guys. Oke, I don't see major arcana here guys. Antara dua sih peluangnya. Yang pertama, this is not part of your life destiny. Yang kamu lakukan atau yang sedang kita bicarakan ini seharusnya tidak tertulis di jalan cerita kehidupanmu, sehingga major arcana tidak datang, atau semesta sedang menguji kamu aja guys. Apakah kamu bisa menghandle ini dengan baik atau tidak ya. Yang pasti santai aja katanya di 1 minggu ke depan, karena gak ada gunanya juga kamu kepikiran, terbebani. Ntar lu sakit, Leo. Ntar lu sakit nggak, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah ya guys, justru malah menambah masalah lagi ya. Kesehatan juga akan penting diperhatikan katanya, Leo, di 1 minggu ke depan. Di tempat kalian lagi musim sakit nggak sih guys? Kalau di tempat kami lagi musim sembuh guys. Oke. Itu dia untuk Leo. Kita segera teruskan untuk fire sign ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarian. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Sagittarian. Wow. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sagittarian is coming. This is Temperance guys. Dan kemudian ada the Knight of Wands. Kayak ini kamu padam. Aku ngeliat kartu ini, kombinasi kartu ini kayak ada kompor gas, kehabisan gas. Lagi masak air, ngerebus air. Blok menjelang blebek itu airnya guys, tiba-tiba gasnya padam, airnya mendingin kembali, lalu gas diganti, kemudian airnya kembali mendidih, kayak begitu guys. The end of a toxic cycle approaches. Akhir, ending, ujung. Tough ya, jadi kayak sulit, siklus yang sulit berakhir 1 minggu ke depan ini. Temperance is coming guys. Jadi kayak memang benar-benar kelihatan Sagittarius seperti masak air di kompor gas, kemudian gasnya habis, lalu airnya nggak mendidih, terhenti sementara waktu, cari gas, beli gas, gas dipasang kembali, lanjut masak airnya, kayak begitu guys yang terlihat di 1 minggu ini. Interesting because this is not the world guys. Tough cycle itu bukan tentang the world. Tapi masa sulitnya atau masa paling sulitnya berlalu di 1 minggu ini. You don't need to worry about that. Jadi kalau kamu Sagittarius yang udah mau minggat guys, Sagittarius yang udah mau gantung diri, yang mau bunuh diri, Sagittarius yang udah mau menyerah, keluar, mengakhiri, atau kayak resign, atau kayak menutup bisnis begitu, karena beratnya yang kalian hadapi dalam hidup kalian ini, sabar tunggu 1 minggu lagi. Siklus terberatnya sudah selesai katanya. Ini bukan cerita tentang ending of a problem or situation Sagittarian, but something heavy will gone. Bagian terburuk atau bagian terberatnya akan hilang di 1 minggu ke depan katanya. Jadi keep on doing, keep on running. Yang udah mau keluar kembali, yang udah mengabaikan kembali, kayak begitu. Balik kayak begitu deh. Oke. Kamu dapat video extended Sagittarius. Nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Oke. Kita lanjutkan untuk elemen berikutnya berarti ya. Sagittarian adalah elemen terakhir di fire sign, zodiak terakhir di fire sign. Lanjut guys ke elemen air atau air sign atau udara ya, bukan air. Dimulai yang pertama dari The Justice, dan ini adalah kartunya Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Oh, thank you.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Aduh, ini kayak kesannya main-main dengan masalah guys. Kayak nggak menganggap serius sebuah keadaan. Communication is key. Menunda-nunda sesuatu dari beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian kamu akan terjebak guys. Kayak gini nih supaya kamu mudah memahaminya, Libra. Jatuh tempo pembayaran tagihan handphone kamu mungkin tanggal 20 guys setiap bulannya. Tanggal 18 kamu udah lihat, oh iya, tanggal 20 ini bayar tagihan HP gitu ya guys. Besok aja lah. Masih tanggal 18 juga. Nah, besoknya tanggal 19. Oh iya, tanggal 20 kan harus sudah bayar tagihan HP nih. Besok aja. Masih tanggal 19 gitu. Padahal uangnya ada guys, Dan kemudian pas jatuh temponya itu tanggal 20, kamu lihat lagi, masih tanggal 20, ini batas akhirnya 23.59, lagi sibuk banget nih, lagi banyak kerjaan begitu. But it's like reminding over and over for you, reminder ya untuk kamu Libra. Tapi kamu abaikan terus guys, buying time dengan tujuan gak jelas. Lalu kamu lupa, tanggal 21 kamu baru teringat itu HP udah diblokir guys. Padahal bisa jadi harusnya kamu nelpon penting banget, misalnya pas berangkat kan ke kantor begitu ya. Tiba-tiba ada accident lah di jalan, telepon, mati guys, paketnya mati, di paket telepon juga nggak bisa, bingung deh lo. Kayak mau gitu yang terjadi di 1 minggu ke depan, Libra katanya. So don't buying time guys, don't wait till tomorrow what you can do today katanya. Libra, dimulai dari hari ini, karena kalau kamu menunda-nunda sesuatu guys, sebelum hari Sabtu ini, akhir minggu ini, kamu kayak kena masalah guys, yang membuat kamu tidak berdaya. The communication is the key katanya. Oke. Communication is the key. Jadi mungkin kamu menunda berbicara sama orang, takut bicara sama orang, atau kayak dengan sengaja mengabaikan orang yang ingin bicara ke kamu begitu. Apapun itu yang berkaitan dengan penundaan dan ada hubungannya dengan communication atau conversation, pay attention more for that katanya di 1 minggu ini, supaya kamu tidak kena masalah di akhir minggu ini guys. Oke, kamu dapat video extended Libra, nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Oke. Yuk kita lanjutkan ke air sign yang kedua atau elemen udara yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Hai Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Ramai. Hai Gemini. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke. 5 of Cups, Gemini kecewa. 7 of Cups, dan kemudian kayak ada obat kekecewaan yang ditawarkan ke Gemini. Ketika 5 of Cups datang guys, 3 Cups itu jatuh, 2 Cups tersisa. Berarti kan hanya ada 2 pilihan. Tapi di akhir minggu ini 7 pilihan datang. But it's not all good. Semuanya bukan pilihan yang baik ya. Kayak 1 pintu tertutup, 5 pintu dibuka kayak gitu deh. Surrender to the divine katanya. Oke. Jadi kecewa ini kan 5 of Cups ini kan minor kan ya guys, artinya kamu yang bikin. Berarti ketika dibilang surrender to the divine, artinya kamu harus berserah sama semesta, sama Tuhan begitu. Kamu bikin dirimu kecewa because something is not running just the way you want. Yang dilakukan oleh semesta dalam hidupmu ini, Gemini, tidak seperti yang kamu harapkan. Lalu kamu bikin dirimu kecewa. Ketika kamu kecewa guys, berarti kamu hanya akan melihat apa yang kamu inginkan, padahal itu udah tertutup untukmu. Tapi kalau kamu surrender to the divine, artinya ya udahlah, aku nggak mau kecewa lagi, aku nggak mau lihat itu lagi. Apapun yang hilang dariku, apapun yang hancur di depan mataku, apapun yang berantakan itu aku nggak mau lihat lagi. Aku mau lihat ke arah yang berbeda. You will see this the 7 of Cups. 7 of Cups is many choices, pilihan guys, sebelum hari Sabtu depan. You just need to surrender to the divine. Melepaskan sesuatu katanya, ya, tidak melihat-lihat lagi sesuatu. Contohnya kayak gini guys, kamu suka main saham misalnya Gemini, oke? Dan kemudian ada saham idaman kamu, bukan idaman sih, sama sih jadi idaman.
Kamu itu kayak gini deh, kayak yakin banget ya dengan saham yang kamu beli guys, tapi udah anjlok harganya, kerugiannya tuh lossnya udah di bawah 30% begitu, tapi kamu kayak masih berharap, no no, ini saham atas hasil analisa gua seberhari-hari, analisa gue dia naik, nggak naik guys, makin turun gitu. Nah kalau kamu tetap tunggu mungkin dari 40% lossnya sampai dengan Sabtu ini jadi 60%, I don't know lah ya, yang pasti akan makin rugi begitu. Sementara if you are dealing with your disappointment dan kemudian jual misalnya sesuai dengan standarnya, saham anjlok itu kan dijual begitu, you will see another option, kayak banyak pilihan untuk investasi lainnya. Nah saham-saham lain mungkin akan segera naik, atau kamu akan melihat peluang untuk saham yang naik yang bisa sebagai tempat untuk mengalihkan modalmu begitu guys. Something about that in this week. Okay, dealing with your disappointment, dengan kekecewaanmu, dan kemudian lalu cepat gitu guys untuk melihat peluang lain, karena itu akan baik untukmu. Tapi kebanyakan Gemini kayak enggak, yang gue lakukan ini yang benar, pasti masih bisa berubah deh, pasti masih akan ada jalan baik deh, pasti masih akan terbuka kesempatan gitu. But I don't know, karena Major karena tidak datang di sini guys, ya kan? So it's like improvisation of life gitu. Kamu dalam hidup ini harus punya improvisasi. Nanti kita, kamu gak dapat video extended kan? Aku pikir tadi Gemini dapat ya. Libra yang dapat untuk air sign. Oke, itu dia untuk Gemini. Kita akan segera teruskan untuk air sign kedua guys. This is the star, kartunya para Aquarius. Hai Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Hai. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Eight of Cups, dan kemudian yang di bawah ada the Moon. Find the truth. You found the truth. Carilah kebenaran, kamu akan menemukan kebenaran. A new cycle begins. Kayak ada tahap denial di sini guys yang kenceng banget dari sisi kamu Aquarius di beberapa waktu sebelumnya. Denial itu lebih ke arah you don't want to know about the truth. Menghindari kebenaran. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang yang menghindari kebenaran? Mungkin takut dengan kebenaran tersebut. Karena kadang-kadang katanya kebenaran menyakitkan. Iya, benar Aquarius. Kadang-kadang katanya kebenaran menakutkan. Mau cek lulus-lulusan gitu guys. Ayo dong cek hasil tes kamu, lulus nggak? Ih, nggak berani. Kenapa? Takutnya gagal. Karena kan begitu dicek hasilnya kan itu kebenarannya, begitu takutnya gagal ya jadinya males ngecek gitu. Kurlep seperti itu ya. Dan kemudian di awal minggu ini katanya you will have kayak dorongan guys mengenai I need to find the truth about this. I cannot stay any longer in denial mode, kayak nggak bisa bohong ke diriku sendiri atau mengingkari diriku sendiri gitu, dan lo bakal nemuin kebenaran tersebut katanya. And maybe it's not good guys, karena the moon ini suram, maghrib, kesedihan, sepi, silent, pasif. So, the righteous, apapun itu kebenaran yang akan kamu temukan, akan menyedihkan. But you need to face it guys. Terutama jika kamu tipe Aquarius yang sama kayak aku guys, bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap begitu. The better you know, the sooner you know the better, kayak begitu. Lebih cepat kamu mengetahui kebenaran tersebut lebih baik guys. Gak ada gunanya menghindari atau mengingkari katanya ya. Carilah kebenaran tersebut, apapun itu aku gak tahu guys, kamu yang tahu di awal minggu ini, supaya kamu bisa segera menghadapi kenyataannya.
Dan ini memang gak enak katanya. Oke. Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini adalah kartu Cancerian. Hai Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days for Cancerian. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Semoga bermanfaat ya. The Six of Wands, the Nine of Swords. It's like you are running about fulfilling your dreams here guys. Kayak kamu akan berusaha atau semangat banget gitu ya untuk mewujudkan mimpimu, impianmu, keinginanmu di awal minggu ini, but you have no plan about that. I don't know, maybe you have plan but it's not the right plan, begitu ya. Jadi rencananya nggak apa itu istilahnya, nggak match dengan apapun yang ingin kamu raih tersebut. Strateginya kurang, dan itu di akhir minggu ini kamu kayak akan overthinking about that dreams. Kayak apa ya, mood swing guys, mood swing. Jadi kayak di awal minggu ini yakin banget gitu, senang banget gitu, bersemangat sekali. Yes, aku akan begini. Baiklah, ini dia my life goals, ini dia my dreams yang harus aku wujudkan. Di awal minggu begitu Cancer, dan di akhir minggu aduh gimana nih, bisa nggak ya, tiba-tiba swing moodnya jadi nggak semangat gitu guys. All you need is plan. You need to make a plan. Take a paper and pen guys. What's your dreams? Mimpi itu apa? Jadi satu minggu ini kayak kamu akan oret coret guys. Aku pengennya ini mimpiku. Baiklah, ini step yang akan aku lakukan, yang perlu aku lakukan untuk meraih mimpiku atau impianku tersebut, atau target goal tadi begitu. Dan itu akan membuat satu minggu ini menyenangkan guys untuk kamu jalani, dan akan menghindarkan kamu dari mood swing di sepanjang minggu ini. Why? Because you have a realistic plan, maybe you make plan, you know what to do. Kan itu enak banget ya guys. Ngeplan itu kan enak ya. Nggak tahu deh kalau kalian water sign, tapi kalau kami earth sign ini, Taurus, Virgo, Capricorn, itu senang banget ngeplanning sesuatu. Enak gitu ngeplannya gitu. Jadi apalagi kalau dibuat sedetail mungkin, plannya enak banget. Tapi ya sisi buruknya gitu guys, kalau tidak sesuai dengan plan kami stres. Nah kamu itu kayak di awang-awang gitu Cancerian, kayak di awang-awang, dan itu bikin kamu kepikiran gak jelas, dan also kan overthinking guys. If you want this week to be more happier, atau kayak so that you can enjoy this week begitu, the more the plan the better. Hey, it's like epiphany here Cancerian. Kamu dapat video extended ya guys, nanti kita bahas ini di video extended. It's like you know what to do in your life, what's the meaning of your life. Kayak kamu kayak menemukan arti hidupmu guys, atau sesuatu yang penting dalam hidupmu. Tapi itu bikin kamu overthinking guys, menggugah semangat tapi bikin kepikiran. Mudah-mudahan nanti aku bisa tak bantu kamu ya, gimana caranya supaya tidak overthinking di akhir minggu ini mengenai plan ini, oke? Kamu dapat video extended Cancerian, nanti kita bahas ini di video extended, oke? Lanjut guys ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya Scorpio. Hai Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Sudah datang. Oke, ini ada pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. This is the Lovers, dan kemudian ada the Nine of Wands. Mari kita lihat nasihatnya dulu. The energy is gaining momentum. Udah berat banget deh Scorpio. Kayak
The energy is like making way for you, bikin jalan untuk kamu guys. The Lovers. Oh, oke. Oke, thank you. Jadi kayak gini nih Scorpio. Semesta membuka jalan untukmu guys. The Lovers datang di sini dan kemudian silahkan bertanggung jawab. Kamu kayak meminta sesuatu, semesta membukakan jalan untuk kamu bisa mendapatkan yang kamu minta tersebut, dan tanggung jawabilah di 1 minggu ke depan katanya guys. Contoh gini nih guys, kamu adalah Scorpio yang sedang pengangguran saat ini. Dari beberapa minggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya kamu itu kayak berdoa, ya Tuhan kasihlah aku ini pekerjaan begitu, biar aku bisa punya uang misalnya begitu. Karena kamu kaitan dengan tanggung jawab ya guys, the nine of wands. Dan kemudian datanglah guys pekerjaan. Tapi kamu nanti akan menghadapinya kayak males-malesan. Kayak aduh, jadi habis ini gue mulai kerja ya. Dimudahkan loh guys, interview dimudahkan, tes dimudahkan, dan kemudian lulus begitu dalam 1 minggu ini. Kan bisa cepat ya, 1 hari aja kamu walk in interview langsung masuk kerja. Baiklah Bapak Scorpio, Ibu Scorpio, kami menerima Anda, bisa besok mulai kerja. Jadi besok gak bisa bangun siang dong, kayak begitu. Karena kamu udah lama nganggur misalnya bangunnya siang gitu. Malas banget, aduh mulai besok harus jam 5 pagi bangunnya, mana naik kereta lagi dari Bogor ke Jakarta kayak begitu. Dan kemudian bisa jadi kamu akan bilang, boleh gak sih Pak 2 minggu lagi karena saya ada urusan, kayak begitu. No, grab it fast and be responsible about that katanya, because it's like the universe making way for you, Scorpio. Emang kenapa Ray kalau aku bilang 2 minggu lagi? Bisa jadi 2 minggu lagi kamu gak dapat kerjaan itu guys, dan kemudian disusul sampai 20 tahun ke depan kamu gak dapat kerjaan lagi, because this is the Lovers guys. Kayaknya sesuai dengan harapanmu. Pengennya sih Ray kerjaannya yang berikutnya setelah gue di PHK ini, kerjaan berikutnya itu yang tenang aja, yang kalau bisa dari rumah aja kerjanya, bisa sambil tiduran, kemudian gajinya kalau bisa sih 50-an juta ke atas deh per minggunya kayak gitu. Dan kemudian datanglah guys, yang dikasih semesta sama kamu jalan untuk dapat kerjaan adalah kerjaan yang harus shift-shiftan gitu, 6 kali seminggu kerjanya, dan kemudian gajinya 1,5 juta aja. Dan kamu kayak akan ya gitu, but you don't have option I think in this the Lovers energy. Take it or leave it, kayak begitu Scorpio, and be responsible about your request. Biasanya kalau begini datang readingannya guys, banyak Scorpio yang kayak akan pura-pura gak ingat kalau dia pernah meminta ketika yang dia minta tersebut datang, tapi dengan cara yang berbeda atau dalam bentuk yang berbeda. Oke. Nanti berikutnya kalau kamu minta gak dikasih lagi Scorpio. Yuk guys, kita teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Ten of Wands, banyak pikiran. Kemudian the Queen of Swords is like, I don't give a fuck about that. Bagus lah. Mari kita lihat nasihatnya dulu guys. It's time to take action. Oh, nggak boleh katanya. Berarti nggak boleh I don't wanna give a fuck about that. Nggak boleh Pisces, you need to do something. Jadi 1 minggu ini kamu banyak pikiran, dan kemudian kamu gak mau membedah isi pikiranmu itu apa. Kayak I don't have time for this, I don't have time for that. Kayak gue lagi capek banget, kayak gue gak peduli deh sama apapun masalah yang membebani pikiran gue ini, kayak gitu. Jangan dong. Kamu harus lihat apa yang membebanimu saat ini katanya. Pisces kayak kabur dari masalah, lari dari masalah, gak mau menghadapi masalah di 1 minggu ke depan. But it's time to take action. Maybe Aries related to you Pisces, I don't know. Karena ini simbolnya Aries guys, kepala banteng ini. Bukan kepala banteng, kambing. Kalau kepala banteng masih ini ya, si Taurus ya. Kayak facing your fear Pisces, menghadapi ketakutanmu, menghadapi apapun itu yang bikin kamu puyeng guys, menghadapi apapun itu yang kamu hindari, menghadapi apapun itu yang kamu blokir. 1 minggu ke depan adalah waktu yang paling tepat for taking action katanya. Jangan ditunda-tunda lagi, gak baik menunda-nunda katanya Pisces, oke?
Oke guys, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo Virgo, kemudian halo Sagittarius, kemudian halo Libra, dan halo apa ini guys? Halo dangdut ya. Apa ini tadi? Cancerian. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih banyak mengenai 1 minggu ke depan dan lebih banyak nasihat tentunya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.